Baik, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang. Cytomegalovirus merupakan virus DNA yang tergolong dalam famili Herpesviridae. Sel yang terinfeksi akan membesar 2 kali lipat dibandingkan sel yang tidak terinfeksi. Virus ini akan menimbulkan infeksi kongenital yang paling banyak terjadi dan menimbulkan morbiditas tinggi terhadap bayi yang baru lahir, bersifat simptomatik maupun asimptomatik. Infeksi CMV ini bersifat endemik. Untuk angka seroprevalensinya pada negara maju antara 40% sampai dengan 80%, sedangkan pada negara berkembang 90% sampai dengan 100%. Untuk transmisinya berasal dari cairan tubuh, antara lain urin, air liur, air mata, ASI, maupun transfusi darah. Berdasarkan data CDC, sebanyak 80 dari 100 sampel bayi mengalami infeksi CMV secara kongenital yang ditandai adanya permasalahan permanen seperti kecacatan mental, mikrosefalus, gangguan pendengaran, hingga mortalitas pada bayi itu sendiri. Ibu yang terinfeksi virus CMV ini memiliki risiko 40% lebih besar menularkan kepada janinnya saat hamil dibandingkan sebelum hamil. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang terdiri dari 8 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan cytomegalovirus. Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari cytomegalovirus infection. Yang ketiga, apa penyebab dari cytomegalovirus infection. Yang keempat, bagaimana patofisiologi dari cytomegalovirus infection. Yang kelima, bagaimana gejala klinis dari cytomegalovirus infection. Yang keenam, bagaimana seseorang dapat dinyatakan mengalami cytomegalovirus infection. Yang ketujuh, bagaimana cara menangani cytomegalovirus infection. Dan yang kedelapan adalah bagaimana mencegah cytomegalovirus infection. Selanjutnya adalah tujuan penulisan yang terdiri dari 8 tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui ke-8 rumusan masalah sebelumnya. Selanjutnya adalah manfaat penulisan, yaitu bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai cytomegalovirus infection, dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai cytomegalovirus infection. Cytomegalovirus merupakan suatu virus dalam famili Herpesviridae dan juga merupakan suatu virus yang biasa menginfeksi manusia. Sedangkan cytomegalovirus infection bukan suatu infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Infeksi yang bisa disebabkan oleh virus ini merupakan suatu infeksi kongenital dengan morbiditas tinggi dan biasanya menginfeksi janin yang baru lahir. Gangguan pada janin baru lahir yang terinfeksi virus ini biasanya pada gangguan pendengaran, retardasi mental, dan juga gangguan perkembangan saraf. Virus ini dapat ditransmisikan secara ibu ke janin ataupun dari satu orang ke orang lainnya. Untuk struktur virus ini sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti kapsid, tegumen, dan juga envelope. Envelope pada virus ini dipenuhi dengan lipid. Jadi kejadian cytomegalovirus kongenital pada negara dengan pendapatan rendah dan menengah berada pada angka 0,7 sampai 5% dari keseluruhan kelahiran, dengan 0,6 sampai 0,7% dari seluruh kelahiran hidup di negara maju. Di sini juga 59% populasi yang memiliki usia lebih tua dari 6 tahun sudah terpapar oleh cytomegalovirus, dengan peningkatan seroprevalensi populasi seiring bertambahnya usia. Dan 0,2 sampai 2,4% infeksi cytomegalovirus terjadi dari seluruh kelahiran hidup di dunia. Cytomegalovirus merupakan virus DNA beruntai ganda, famili dari herpesvirus dan spesifik menginfeksi manusia. Dengan DNA berukuran besar, mengkode lebih dari 227 protein yang terdiri dari 35 jenis protein non-struktural dan struktural, dan dapat menetap dan tidak aktif dalam sel inang. Patofisiologi dari cytomegalovirus. Cytomegalovirus atau yang dikenal dengan human cytomegalovirus merupakan salah satu dari jenis DNA virus beruntai ganda. Dikenal sebagai cytomegalovirus karena memiliki kemampuan untuk melakukan perbesaran pada sel yang diinfeksinya sebesar 2 kali lipat daripada sel yang tidak terinfeksinya. Adapun patofisiologi dari cytomegalovirus sendiri seperti yang terlihat pada slide di samping, di mana diawali dengan virus tersebut melakukan invasi pada sel inangnya dan selanjutnya akan menginfeksi daripada sel inangnya dengan melakukan atau berikatan
dengan reseptor di bagian permukaan membran sel-sel inangnya untuk dapat menembus dari membran sel tersebut. Setelah masuk di membran sel, di bagian vakuola atau sitoplasmanya, virus tersebut akan melepaskan selubungnya dan nantinya bagian nukleokapsid daripada virus akan menembus daripada nukleus sel inangnya. Pada nukleus sel inangnya nanti akan ditemukan adanya inclusion body yang akan membesar dan berbentuk seperti mata daripada burung hantu. Adapun mekanisme transmisi dari sitomegalovirus dapat terbagi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal yaitu penyebaran dari satu orang ke orang yang lain dalam jarak dekat dan dapat melalui cairan tubuh seperti darah, urin, cairan semen, saliva, dan air susu ibu. Dan secara vertikal dapat terbagi tiga, yaitu yang pertama in utero, yaitu melalui jalur transplasenta pada sirkulasi maternal, intrapartum yaitu paparan pada janin oleh sekret serviks dan vagina yang terkontaminasi sitomegalovirus, dan yang terakhir yaitu postnatal, yaitu ingesti air susu ibu pada bayi dan transfusi darah yang terkontaminasi sitomegalovirus. Infeksi primer sitomegalovirus pada individu dengan imunokompeten dapat bersifat asimptomatik ataupun kronis. Sedangkan pada individu dengan imunokompromis seperti pasien dengan transplantasi organ, transplantasi stem sel hemopoietik, pasien HIV, dan pasien dengan terapi obat penurun sistem imun, dapat menimbulkan gejala berat dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Infeksi sitomegalovirus kongenital umumnya bersifat asimptomatik dan hanya 7-10% yang menunjukkan gejala. Hepatosplenomegali, jaundice, dan petechiae dianggap sebagai trias infeksi sitomegalovirus kongenital karena merupakan gejala yang paling sering ditemukan. Juga terdapat perbedaan gejala antara infeksi sitomegalovirus prenatal dan postnatal, di mana infeksi postnatal menunjukkan gejala yang lebih ringan berupa kejang, demam, blueberry muffin spot, dan gangguan pendengaran, sedangkan infeksi prenatal menunjukkan gejala berupa prematuritas, hepatosplenomegali, dan trombositopenia. Untuk diagnosisnya sendiri biasanya diambil untuk tes darahnya untuk dideteksi dari antibodi sitomegalovirus. Dan untuk pada ibu hamil biasanya digunakan ataupun diambil dari urin dan juga air liurnya. Tata laksana anak dengan CMV kongenital meliputi tata laksana seperti anak harus diberikan ASI, dan jika anak terkena anemia maupun trombositopenia dapat dilakukan transfusi darah merah dan trombosit. Jika tidak memungkinkan, anak dapat dimasukkan ke ruang intensif. Untuk antivirus yang digunakan ada lini pertama yaitu ganciclovir dan valganciclovir. Untuk lini kedua ada foscarnet serta idofovir. Untuk pasien yang imunokompeten dengan sedikit atau tanpa gejala tidak diperlukan adanya terapi spesifik. Untuk yang simptomatik dilakukan terapi antiviral. Untuk pengobatannya sebaiknya dievaluasi untuk mengetahui perkembangan dari infeksi CMV. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi neuroimaging serta fungsi penglihatan dan pendengaran. Tindakan sederhana yang bertujuan untuk mengurangi penularan CMV berbasis kebersihan ini meliputi yang pertama, mencuci tangan setelah kontak dengan air liur atau urin. Yang kedua, menjaga kebersihan tangan saat merawat anak, misalnya setelah mengganti popok atau membersihkan hidung anak. Yang ketiga, menghindari mencium mulut anak dan menghindari berbagai makanan, minuman, dan alat yang dapat terpapar. Selain itu, intervensi berbasis konseling untuk wanita seronegatif CMV mungkin efektif dalam mengurangi penularan CMV dan dapat membatasi paparan CMV sehingga bermanfaat juga bagi wanita seropositif. Sitomegalovirus merupakan virus DNA yang tergolong dalam famili Herpesviridae. Infeksi dari virus ini biasanya bersifat kongenital. Infeksi dari virus ini akan menyebabkan perbesaran sel 2 kali lipat dan akan menyebabkan gangguan pendengaran, retardasi mental, dan gangguan perkembangan syaraf pada bayi yang baru lahir. Nukleokapsid dari virus ini akan menuju ke sel nukleus sel inang dan akan menyebabkan ekspresi gen protein immediate early specific RNA. Transmisi dari virus ini ada 2 jenis, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Penanganan pada orang yang terinfeksi sitomegalovirus hanya diperlukan pada orang yang memiliki sistem imun yang lemah dan bayi dengan dugaan kongenital sitomegalovirus. Pemeriksaan darah dilakukan untuk mendeteksi apakah ada sitomegalovirus atau tidak. Tata laksana dari orang yang terinfeksi penyakit ini adalah dengan tata laksana suportif dan penggunaan antivirus. Dan pencegahan untuk tidak terkena infeksi adalah dengan berbasis kebersihan seperti mencuci tangan dan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.